Oke, salam tandan berduri. Ini buahnya mantap ya, gede-gede bijinya. Nih, gede-gede. Jadi itu berondolannya banyak sekali. Ini musim hujan ya, musim hujan. Dan seperti ini kondisi kebun kita kali ini. Jadi kebunnya sudah kita semprot kemarin dengan menggunakan racun Formula A dan Formula B. Jadi seperti ini hasilnya. Yang ini kemarin racun yang kita gunakan yang berbahan aktif glifosat ya. Seperti ini hasil penyemprotannya. Ini kemarin kita gunakan campuran 3 liter glifosat, 1 liter triklopir, 125 gram metilmetsulfuron dan 1 liter perekat. Kita gunakan untuk area sebelah sini. Dan seperti ini hasil penyemprotannya. Luas lahannya ini sekitar 4 hektar ya, 4 hektar lebih. Ini yang sebelah sini kemarin kita semprot dengan racun yang berbahan aktif paraquat. Jadi ini kemarin kita pakai campurannya 1 liter paraquat, 1,5 liter triklopir, dan 1 liter perekat serta 125 gram racun metilmetsulfuron. Dan hasil penyemprotannya cukup memuaskan ya. Ini mati secara total dan rumput-rumputnya juga mati seperti ini. Ini hasil penyemprotan kita kemarin. Kemarin juga sudah kita lakukan pemupukan dengan memberikan kapur ini ya, kapur dolomit. Ini bekas penaburan kapur dolomit yang kita lakukan 3 minggu yang lalu. Dan kali ini kita juga melanjutkan dengan pemupukan ya. Ini pemupukan, kita lihat bekas karungnya ini. Ini pupuk yang kita gunakan adalah pupuk NPK 12-12-17 ya. Seharusnya kemarin target kita pemupukan ini menggunakan NPK 13627 ya, 13627. Untuk kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 15 tahun seperti ini, pupuk yang cocok adalah menggunakan NPK 13627. Namun saat ini di bulan September 2021, pupuk yang biasa kita gunakan dari jenis NPK Pelangi, produksi pupuk Altim, mengalami kenaikan yang luar biasa. Yang sebelumnya pupuk NPK 13627 hanya seharga 330.000 per karung. Untuk kali ini harganya sudah mencapai 400.000 ya harganya. Dan ini bentuk pupuk NPK Pelangi 12-12-17 jenis granular atau jenis fus yang kita gunakan kali ini. Ini juga panen, sudah pengangkutan yang ke 3 ya ini ya. Jadi ini panen sepertinya yang kali ini sudah mulai meningkat lagi dibandingkan dengan 2 kali panen kemarin, yang mana panen sebelumnya itu mendapatkan sekitar 3 ton lebih sedikit. Mungkin untuk kali ini panennya bisa mencapai lebih banyak kan Yud? Panennya lebih banyak kah kira-kira? Baru jalan 2 red ini. Baru jalan 2 red. Oh 2 red ini. Yang tadi siapa ngambilnya siapa? Tadi pertama aja 1 red. Hah? Yang kedua aku ngambil 41. Oh. Berarti sekitar 3 ton lebih ya masih. Oke. Yalah nantilah kita lihat berapa jumlah pastinya, nanti kita cantumkan di deskripsinya. Jadi hasil panennya nanti kita akan cantumkan di deskripsinya, karena ini kita belum ketahui jumlah total panennya. Sementara ini masih ada 2 TPH lagi yang di sebelah depan sana. Pak, pupuknya kurang berapa? 3 atau 4 Pak. 4 jatahnya. Cukup 4. Oh iya. Berarti dia memang 4 hektaran Pak ya? Luasnya ada 4 hektaran berarti. Kan 20 karung totalnya ya? 20 karung pupuknya. Besok lagi ya Pak pupuknya? Iya Pak. Diantarkan. Ini dia bilang mau vaksin.
Siapa? Yudi. Budi mau vaksin. Oh iya, sini aku. Vaksin kedua. Waduh. Bagaimana nih? Ini ternyata pupuknya kurang 4 karung. Kemarin sudah kita bawakan 20 karung, namun karena ada satu petani yang membutuhkan 4 karung, terpaksa kita geser pupuknya ke petani di sebelah. Jadi yang di sini kurang 4 karung dan tadi tidak kita bawakan, sehingga besok baru kita selesaikan dengan membawakan 4 karung lagi untuk pemupukan di kebun ini. Kalau kita lihat bentuk buahnya cukup lumayan ya, cukup memuaskan. Ukurannya cukup rata dan bentuknya sempurna. Dan kondisi kebunnya juga seperti ini ya, ini cukup baik. Meskipun itu tampak beberapa pohon daunnya agak kuning ya, agak kuning seperti itu. Yang di area sebelah sini memang ini tampaknya masih banyak kekurangan ini ya, unsur. Kalau lihat ciri-cirinya seperti ini nampaknya kekurangan unsur kalium untuk yang di area sebelah sini. Karena ini ada bercak bintik kuning tembus. Ini merupakan salah satu gejala kekurangan kalium. Seharusnya memang kita gunakan pupuk NPK 13627 untuk mengatasi kondisi pohon yang seperti ini yang mengalami defisiensi unsur kalium. Mungkin untuk solusinya sementara ini untuk pohon-pohon yang seperti ini yang jumlahnya tidak terlalu banyak, akan kita kasih double ya pupuknya supaya bisa menyeimbangkan dengan pohon-pohon di sebelahnya yang kondisinya masih normal seperti ini, yang masih berwarna hijau. Jadi penyemprotan yang kita lakukan kemarin ini saya nilai cukup berhasil ya. Dan ini pemupukan dolomit yang lalu, dan ini adalah tebaran pupuk NPK jenis granular yang dilakukan tadi. Jadi untuk hasil panennya rata-rata memang di angka 3-4 ton untuk luas lahan 4 hektar. Pemupukan seharusnya sudah dilakukan 3 kali ya untuk bulan sampai bulan September ini. Namun faktanya ini kita baru melakukan pemupukan sebanyak 2 kali. Sebagian tanahnya berlumut seperti ini ya, karena ini memang agak lembab ya, akhir-akhir ini memang sering turun hujan. Dan ini bentuk penebaran pupuknya ya, ini pupuk yang telah ditebarkan. Kalau yang di sebelah sini ini cukup rata ya, karena memang lahannya bersih, jadi kelihatan sekali tebaran pupuk yang telah diberikan di area piringan ini. Jadi untuk perawatan kebunnya cukup bagus ya, ini ya cukup rapi, bersih, dan kondisi pohonnya cukup bagus. Ini terlihat dari bentuk buahnya itu cukup seragam, dan hasil panennya pun juga standar ya, hampir mencapai rata-rata 1 ton per rotasi panen. Panen di kebun ini dilakukan dengan rotasi 20 hari sekali, dan ini penebaran pupuk yang dilakukan di setiap pohon ini cukup memuaskan ya. Ini cukup banyak yang sudah ditaburkan pada hari ini. Oke, kita lihat berapa banyak karung yang sudah ditebarkan. Ini ya perbedaannya ya, perbedaan yang di sebelah sini menggunakan racun jenis paraquat yang dikombinasi dengan triklopir, metil, dan perekat. Yang di sebelah sini kemarin kita semprot menggunakan racun berbahan aktif glifosat. Seperti ini bedanya. Kalau mengenai gulmanya kemarin sudah kita buatkan video untuk kebun ini, yang mana cukup tinggi ya. Sebagian gulma yang di sebelah sana itu yang berkayu itu hampir setinggi 1,5 meter ya,
ada yang setinggi 2 meter di beberapa titik. Namun ini sekarang sudah terlihat bersih ya, bersih. Dan kondisi kebunnya cukup subur ya. Tadi sudah dua pickup Helen ya, sudah selesai diangkut, dan ini sisa kita gunakan mobil FPV carry untuk menyelesaikan pengangkutan buah sisanya. Licin ternyata. Jadi kalau kita gunakan mobil pickup biasa ya, yang tidak berpenggerak 4 roda, cukup licin. Karena ini tadi seharian hujan, baru agak sore ini agak reda hujannya. Ini bagian depan ya, bagian depan ini yang pohon yang biasanya banyak buahnya dan besar-besar. Namun nampaknya ini sudah mulai kosong ya, tidak ada buahnya. Dan itu karung bekas pemupukannya. Pemupukan sudah dilakukan sebanyak 16 karung ini. Ini karungnya tinggal kita kumpulin, kita bawa pulang ya. Jadi ini pupuk yang kami gunakan kali ini dengan kandungan NPK 12 12 17. Dan seperti ini kondisi kebun milik petani sawit swadaya yang umurnya sudah lebih dari 15 tahun, yang kali ini kita pupuk untuk rotasi kedua di tahun 2021. Meskipun agak terlambat jadwal pemupukannya, kita harapkan hasil panennya tetap baik ya. Jadi untuk kondisi daun-daun yang kurang subur seperti ini, diharapkan nanti bisa kembali pulih seperti yang di sebelah sana, yang warnanya hijau itu ya, atau yang di sebelah sini yang tampak lebih hijau. Oke, salam tanam peduli, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.